Seperti apa sih pemimpin yang bijaksana itu? Pria itu memutuskan untuk memberi hadiah kepada mereka yang tetap bertahan di pabrik saat masa-masa sulit. Tapi di saat yang bersamaan, dia juga menyadari kekuasaan dan kekayaan pabrik itu perlahan-lahan dikikis oleh wanita tersebut. Wanita itu menggunakan desain pria tersebut untuk memproduksi banyak barang palsu berkualitas rendah. Hal ini membuat pria itu sangat marah. Saat pria itu hendak berhadapan dengan wanita tersebut, terjadilah sesuatu yang tak terduga. Seorang kakek datang bersama sekelompok warga untuk menuntut ganti rugi. Uang ganti rugi. Dengar-dengar ada sebuah perusahaan besar yang menjamin kualitas. Saya melihat iklan di koran yang sangat mencolok. Itulah sebabnya saya beli VCD. Hasilnya, setelah kurang dari 2 hari, sudah rusak. Ganti rugi. Anak saya sudah mencari jodoh seumur hidup. Akhirnya, kami segera menikah. Hujan memanggil untuk memberi diskon kepada sopir. Saya susah payah mengumpulkan ini. Akhirnya bisa terkumpul. Pengalaman saya. Barang yang bagus ini digunakan belum sampai 2 atau 3 hari. Harus mengganti uangnya. Berikan saya ponsel saya. Tenang semua. Saya Qin Feng, manajer pabrik yang melamar posisi putri besar. Dengarkan saya sebentar. Pertama-tama, saya sangat berterima kasih atas kepercayaan dan dukungan para tetangga terhadap produk tahap pertama kami. Saya sangat menyesal atas kejadian ini. Saya sangat memahami kekhawatiran dan keinginan kalian untuk segera menyelesaikan masalah ini. Saya mengerti. Ganti rugi. Kamu harus membayar saya. VCD yang diproduksi pabrik kita sebenarnya sudah dilindungi sejak produksi. Kami telah merancang sistem anti pembajakan di dalam VCD. Orang-orang bisa tahu apakah VCD yang mereka beli asli atau bajakan. Sekali lihat saja sudah jelas. Sang, terima kasih atas kerja kerasmu. Kau bisa ambil kotak alat dan VCD yang kita produksi sendiri. Baik. Tunggu sebentar, ya. Qin Feng, apakah kamu sudah memikirkan bahwa akan ada hari seperti ini? Boleh saya menyela? Sebenarnya, aturan yang mana ini? Ini tempat apa sih? Tunggu sebentar, jangan terburu-buru. Saya Qin Feng di sini menjamin kepada semua. Meski kalian membeli versi bajakan, selama kalian meninggalkan nama, alamat, dan kontak kalian di sini, kami masih memberikan layanan perbaikan gratis kepada semua orang dari pabrik besar kami. Zhao, silakan bawa semua orang untuk mendaftar. Direktur Xia membantu ayah dengan perbaikan, itu sudah cukup. Tapi seharusnya ada biaya perbaikan, kan? Kepala pabrik kecilmu tidak akan melakukan bisnis rugi. Bagian teknik biasanya tidak ada kehidupan. Memperbaiki 1 atau 2 mesin tidak masalah. Tapi pengguna ini, jika mereka mendapatkan manfaat dan memiliki kebutuhan lain, apakah mereka tidak akan mempertimbangkan itu terlebih dahulu? Oh, jadi seperti ini. Pepatah lama mengatakan bahwa suara banyak itu berharga. Bahkan Sang Shu merasa bahwa hal ini antara hukum dan bajakan sangat tidak masuk akal. Ketika mereka menyebarkan ini, reputasi kita tidak akan meningkat? Level Nona PI memang tinggi. Saya masih jauh dibandingkan dengan pemimpin kecil keluarga kalian. Qin Feng, bukankah kamu bilang ingin mengejutkan dunia dengan produkmu? Saya awalnya mengira kamu akan menggunakan VCD. Tapi sekarang barang bajakan Chuking sudah beredar di mana-mana. Bagaimana kamu bisa mengejutkan orang? Produksi VC itu sederhana. Jadi banyak bajakannya. Tetapi semakin banyak bajakan, semakin banyak yang terjual. Tidak semakin terkenal? Inilah teknologi inti saya. Dia benar-benar unggul jauh di depan. Dan tidak ada proyek yang bisa. Dia bisa membuat kualitas gambar VCD mencapai tingkat dunia berikutnya. Dialah yang saya gunakan untuk mengejutkan dunia. Klik tautan di bawah untuk menonton konten menarik. Sekarang dia seperti burung yang ketakutan. Semua tampak mengancam. Aku harus segera kembali. Hei, aku akan ikut denganmu. Kalian tidak bekerja? Ngapanya di sini? Siapa di antara kalian yang bertanggung jawab di sini? Manajer pabrik kami tidak ada. Saya datang ke pabrik Dafeng untuk memberikan pinjaman modal. Ini kartu identitas kerja saya. Bank sedang dalam kesulitan. Antek-antek anjing berzodiak itu datang lagi.
Kesalahan zodiak, untuk apa kau datang? Berapa kali lagi harus kukatakan? Aku tidak kenal zodiak apapun. Aku diutus oleh keluarga PI. PIC. Apakah kalian bisa mengerti? Tuan PI, lihat ini. Pelanggan ini. Menyusahkanmu. Tuan PI, kalian masuk dan sibuk saja dulu. Pekerjaan akan saya jelaskan. Baik. Ayo. Teman-teman, saya sudah meyakinkan keluarga PI. Keluarga PI sudah setuju untuk membantu kami berinvestasi. Tenang saja. Sekarang semua masalah di pabrik sudah teratasi. Kepala pabrik. Gadis cantik yang tadi. Jangan-jangan dia satu-satunya putri keluarga PI. Oh, seharusnya. Swewei seharusnya anak tunggal. Pak Sang, cepat beritahu kepala pabrik. Kali ini kita terselamatkan. Baiklah. Tidak baik. Pabrik terbakar. Cepat padamkan api. Cepat padamkan api. Keluarkan api dengan cepat. Memadamkan api dan menyelamatkan orang terlebih dahulu. Jangan peduli tentang peralatan. Bergerak dengan cepat. Api sekte kecil. Terlalu banyak api. Miss Pei dan orang-orang ban masih memeriksanya. Sue. Hei. Sue. King Feng, ibu saya tolong saya. Siap. Air tidak bisa diselamatkan. Duduk menunggu. Wow. Meriah sekali. Sayang sekali. Tidak bisa menyaksikan pertunjukan yang bagus. Sayang sekali, ternyata kau. Benar saja, ternyata kau Perdana Menteri. Hei, bocah. Masih saja bermanja-manja. Berani sekali memerintah kami, Cujie. Percaya atau tidak, aku tidak akan membunuhmu. Siapa anjing yang tidur sembarangan di sini? Sialan. Percaya atau tidak, aku akan membunuhnya. Siapa yang kau panggil ayah? Kau adalah istriku. Kau berani menjebakku. Aku akan memukulmu sampai mati. Kau berani mencoba? Apa? Kau masih mau berkelahi denganku? Ah. Begitulah. Sayang sekali. Pabrik besar yang bagus ini hanya tinggal satu api dan hancur. Terbakar habis. Tapi, wajah jelekku memang selalu berwibawa. Asal kau berlutut memohon padaku. Pabrikmu itu sudah bangkrut. Aku akan tetap menerimanya dengan harga asli. Bermimpi di siang bolong, Qin Feng. Kau beraninya macam-macam denganku. Berlututlah dan mohon padaku untuk menerima pabrik bangkrutmu itu. Kau masih bisa menyisakan sedikit uang untuk mengurus ayahmu yang setengah mati itu. Pekerja di sini juga punya tempat. Bukankah ini solusi yang baik? Ah, Zodiak. Apakah kamu tidak merasa sedang bermimpi? Saya kira Qin Lang cukup bodoh. Tidak menyangka anakmu ini lebih bodoh darinya. Di tempat yang kumuh ini, kamu bisa dapat berapa uang? Ayahmu tidak ingin kaya sendiri. Juga tidak membiarkan anaknya kaya, kan? Kawan-kawan, kalian bisa dapat berapa uang dengan mengikuti keluarga Laukin? Keluarga Laukin itu hanya mengurusi merek lokal. Jelas-jelas mereka tidak ingin kaya sendiri. Juga tidak ingin memberi kesempatan bagi semua orang untuk bangkit. Produk-produkku. Mana yang bukan merek internasional? Keuntungan setiap produknya beberapa kali lipat lebih besar daripada barang-barang lokal murahan. Kalian ikuti aku. Pabrik madu besar ini nantinya akan menjadi milikku. Gaji kalian semua bisa dilipat gandakan. Syaratnya, hanya anak nakal ini yang harus berlutut. Minta maaf dan sujud di hadapanku baru aku akan menerimanya. Pilih dia. Cusia, ini pertama kalinya aku mendengar seseorang menyebut pengkhianat dan penjualan negara dengan begitu menyegarkan dan unik. Menyebut penundukan diri dengan begitu masuk akal. Jika Qin Feng memiliki integritas dan memiliki harga diri, dia sama sekali tidak akan tunduk seperti budakmu yang tidak tahu malu itu. Apakah integritas dan harga dirimu bisa ditukar dengan uang? Ah. Sekarang apakah kamu masih punya uang untuk membayar biaya perawatan ayahmu? Produk bangkrutmu itu juga sudah habis terbakar.
Pabriknya juga terbakar. Apa yang akan kamu pakai untuk membayar biaya material? Biaya tenaga kerja. Himpun selama 8 bulan. Di sini, para pekerja saja sudah bisa merobekmu menjadi serpihan. Tapi sekarang, ada sebuah kesempatan di depanmu. Kau hanya perlu melepaskan hal-hal yang tidak berguna. Akui bahwa keluarga Qin sangat keras kepala. Mengambil jalur produk dalam negeri adalah sebuah ilusi yang tidak realistis. Sekali lagi, berlututlah dan mintalah padaku. Kau bisa menjual pabrikmu padaku. Aku akan sangat senang. Mungkin bisa memberimu uang lebih. Kenapa tidak? Menjual pabrik juga tidak masalah. Tapi aku mau ini. Hanya 5 juta ini. Aku mau 5 miliar. Kau bercanda denganku? Jangan sok berani, ya? Aku beritahu kau. Tuan Chu tertarik pada tempat usahamu. Ini adalah saham yang kau dapatkan berkat keberuntungan seumur hidupmu. Jangan tidak menghargai kebaikan, Qin Fang. Aku sarankan kau berpikir masak-masak. Para pekerja tahu bahwa aku telah memindahkan produk dan peralatan utama. Kerugian pabrik terbatas. Tapi Tuan Chu sudah berjanji kepada mereka. Dengan perlakuan ganda. HMPH. Maka aku akan menunjukkan pada Chu Xiang, para pekerja di pabrik Dafeng. Rakyat negaraku, apakah mereka benar-benar serius? Apakah mereka punya harga diri? Pabrik Dafeng ini bukan pabrik Dafeng milik keluargaku. Tetapi pabrik Dafeng milik kita semua. Hanya aku yang berpikir jernih itu tidak cukup. Kamu seharusnya bertanya kepada semua orang apakah mereka memiliki kepercayaan diri. Saya tidak setuju. Saya juga tidak setuju. Kami juga tidak setuju. Kami berkumpul di satu tempat. Semua orang mendengarnya, kan? Inilah yang diinginkan oleh rakyat terhadap pemerintah. Jangan sok berani, ya. Qin Fang, kau tidak menjualnya. Kau masih punya jalan hidup. Barang-barang di gudang itu, meskipun tidak sedikit. Apakah kau punya saluran penjualan? Aku, Chu Xiang, telah menyebarkan bunga itu. Di seluruh Jiangnan, lihat siapa yang berani membeli bunga milikmu. Kau tidak punya apa-apa. Apa yang kau miliki untuk melawan saya? Apa alasanmu? Saya beritahu kau. Seluruh Jiangnan, kecuali saya. Lihat siapa yang berani mengambil alih kekacauanmu ini. Siapa bilang pabrik ini adalah kekacauan? Apa kau tidak mengerti situasi sekarang? Qin Feng, apa kau belum menyadari situasimu sekarang? Jangan berpura-pura kuat. Kau sudah kehabisan semua amunisi dan bekal. Kehabisan amunisi dan bekal. Dulu memang begitu. Tapi sekarang sudah ada perlindungan dari nenek moyang Chu. Belum tentu. Kau bilang apa? Aku akan membantumu. Tadinya aku memang berencana untuk membongkar pabrik dan menandatangani kontrak baru. Tapi aku masih belum mengambil keputusan. Kalau tidak, Tuan Chu tidak akan datang membantuku. Membongkar pabrik. Kok disebut krematorium sih? Kepala, jangan dengarkan anak ini. Menurutku dia, itu karena ada dorongan. Melihat kalian yang begitu bodoh, saya akan memberi kalian pelajaran gratis. Sebenarnya, jika saya ingin keluar dari kepompong, saya harus meyakinkan kalian. Dan saya juga harus mengeluarkan banyak uang untuk menyewa orang untuk membongkar dan memindahkan. Tapi kalian malah membakar pabrik saya. Sialan. Potong. Itu saya yang bakar. Saya bilang kalau itu bisa mati. Bongkar pabrik dan bangun kembali. Beli peralatan di bengkel mana? Uangnya banyak sekali. Kamu tidak berpikir bahwa kompensasi akan memberimu. Dompet yang mana? Saya akan memberitahumu sebuah jawaban yang tidak menguntungkan. Saya ini. Sumber dana saya adalah kamu. Tuan Yo, kamu sudah mengakui bahwa kamu yang membakar. Jadi, apakah kamu juga bisa membantu saya menanggung sedikit kerugian pabrik ini? Apa yang kamu katakan, brengsek? Siapa bilang api itu aku yang bakar, Om? Kalau aku yang membakar dia, lalu apa? Apa salahnya aku membakar dia? Aku memang meremehkanmu. Kau memang lebih pintar daripada orang tua di tempatmu. Cerdas. Tapi, apa artinya itu? Aku berkuasa di Jiangnan. Jangan bilang ini hanya rekaman setengah kalimat. Itu adalah bukti yang jelas dari Lushan. Bukti dari Qin Feng tidak cukup untuk menghukumku. Qin Feng tidak cukup. Kalau begitu, tambahkan aku. Kalau begitu, tambahkan aku. Kau di sini bagaimana? Kau, Panglima Chu, benar-benar membakar api yang hebat. Hampir saja aku juga tewas dalam kobaran api. Tolong sebutkan nama lengkap saya lain kali. Wu Sheng. Sialan. Kau berani menyerang Nona Pei? Omongan yang tenang. Chu Xiang, jangan mainkan drama anjing saling menggigit di depanku. Aku tidak ingin melihat itu. Aku justru ingin bertanya padamu. Kamu bilang bahwa Chu Xiang bekerja di seluruh Jiangnan.
Tak ada yang berani mencampuri urusan Chu Xiang. Chu Song bagaimanapun memiliki kekuatan finansial yang besar. Menguasai seluruh Jiangnan. Mungkin wajahku, Pei Suiwei, belum cukup besar. Namun aku ingin tahu, Chu Song berencana menempatkan keluarga Pei di mana? Xiao Wei. Pei Zong, Anda jangan tersinggung. Saya Chu Xian bisa memiliki posisi seperti sekarang ini. Itu semua berkat perhatian yang diberikan oleh Paman Pei, bukan? Di depan keluarga Pei. Bagaimana saya berani mengklaim sesuatu? Tuan Pei. Ini adalah urusan antara keluarga Qin dan Tuan Chu. Saya akan menyelesaikannya sendiri. Jangan sok bisa. Zodiaknya bukanlah hal sepele. Orang-orang di belakangnya. Bahkan ayahku harus menambah dukungan untuknya. Tidak masalah. Qin Feng. Kau memang punya keberanian. Melihat kau tidak bersembunyi di balik wanita untuk mendapatkan dukungan. Aku tidak keberatan memberimu kesempatan lagi di sini. Aku ingin menunjukkan sikap kita. Anak buah, kau memang benar-benar angkuh dan sombong. Tapi di mataku, kau hanyalah katak di dasar sumur. Bodoh dan picik. Sudahlah, jika terus begini, itu hanya akan membuang waktuku. Kau berikan aku 1 juta. Saya bisa untuk sementara tidak mempermasalahkan 1 juta yang kamu bawa kembali. Sewa bisa terbayar, kan? Tentu saja, kamu juga bisa memilih untuk tidak mengeluarkannya. Tapi sekarang, ada saksi dan barang bukti. Banyak karyawan dan juga harta yang dibawa. Saya ingin melihat, berapa banyak biaya yang akan dihabiskan oleh Cheng untuk menutupi semua ini? Bertahun-tahun saya berkecimpung di dunia ini. Berani tanya, siapa yang meminta uang dari saya? Kau sialan adalah yang pertama. Kau bisa memilih untuk tidak memberi. Tapi kau masih ingat beberapa anak buahmu yang kau bawa untuk membuat masalah sebelumnya? Selain 2 yang kabur. Sisanya sudah seharusnya dihukum, kan? Oh, aku mengerti. Tuan Chu ingin menemani mereka. Benar kan? Hahaha. Saya melihat demi Xiao Wei. 1 juta ini sudah saya siapkan untukmu. Hanya saja takut kamu mengira ibuku tidak bisa melakukan apa-apa, ayo pergi. Kamu tidak merasa jumlah yang diminta terlalu sedikit? Dengan keberadaanku, bahkan jika 3 juta, Chu Xiang pun akan mencukupi. Cukup untuk mengganti kerugian saya. Lebih baik lagi jika dia merasa tekanan dari keluargaku. Tidak ada harapan. Tidak bisa menjadi ancaman. Tidak mengerti bahwa dalam hal sumber daya keuangan dan manusia, aku jauh lebih rendah darinya. Jika ingin mendapatkan yang besar dengan yang kecil, tidak boleh sampai dia mengetahui. Akan merusak rencanaku. Apakah kamu punya rencana lain? Zaman sedang maju. Sistem lama ini pasti akan ditinggalkan. Jadi kita harus menyelesaikan 3 langkah. Langkah pertama adalah membangun model supermarket elektronik. Bersama-sama dengan produsen lain untuk mengelola satu merek. Ribuan pemasok. Hanya menjual produk terbaik. Kedua, mengubah model pasokan. Menghapus pemasok dan agen. Pelanggan melakukan pemesanan. Pabrikan mengirimkan barang. Penyediaan titik ke titik. Membangun model pemasaran baru. Dengan prinsip utamakan pelanggan. Menyempurnakan semua layanan purna jual. Termasuk garansi dan pengiriman ke rumah. Menunggu waktu yang tepat. Kami akan membangun rantai tertutup yang mencakup produksi, penjualan, dan layanan purna jual. Sekarang dia bisa menguasai tempat lain, lalu apa? Ketika saya menyelesaikan semua ini, dia cusing di mata saya tidak ada artinya. Jika semua ini berhasil, kita harus memikirkan, menyelesaikan ini. Masih ada yang paling penting yang kurang. Apa itu? Itu adalah kamu. Saya ingin meminjam swear darimu. Saya. Apa yang kamu katakan? Saya tidak mengerti. Nanti kamu akan mengerti. Bermain-main dengan kata-kata. Tapi Qin Feng, yang ingin kukatakan padamu. Bukankah kau ingin mengajukan pinjaman hipotek? Ya, tapi sekarang pabriknya terbakar. Soal pinjamannya. Kau tidak khawatir? Khawatir apa gunanya? Tergantung apakah keluarga Pei bersedia menjamin tanpa agunan. Baiklah, pinjaman ini kusetujui. Kedermawanan. Terima kasih. Namun, periode pinjaman ini mungkin harus dipersingkat setengahnya. Bagaimanapun juga sudah cukup. Jadi saya akan siapkan dana sekarang. Ayo, kawan-kawan, jangan begitu murung. Ayo senang-senang. Kepala pabrik Xiao Qin. Pabrik kita sudah terbakar. Dari mana semangat itu, ya? Rekan-rekan, dengarkan saya. Saya dan kepala pabrik kecil sudah memindahkan produk kita. Jadi yang terbakar kali ini hanya beberapa cangkang kosong saja. Hahaha.
Keadaan yang spesifik akan dijelaskan oleh Paman Sang nanti. Karena Perdana Menteri Chu sudah melakukan serangan. Kita juga tidak boleh lemah. Besok semua orang ikut saya untuk promosi. Promosi. Di zaman sekarang ini, kalian masih belum begitu memahami pemasaran. Maksud dari promosi adalah, yaitu memberikan manfaat kepada pengguna. Menarik pengguna untuk membeli produk lainnya. Untuk memperluas volume penjualan kita. Dengan harga yang sama. Layanan yang berbeda. Kalian akan memilih yang mana? Tentu saja memilih yang terbaik. Benar, saya telah menetapkan sistem poin. Siapa saja yang pernah berbelanja di tempat kita bisa mendapatkan poin. Poin tersebut bisa ditukarkan dengan beberapa hadiah kecil atau beberapa diskon. Pertama, kita bisa memberikan keuntungan kepada pengguna. Kedua, kita juga bisa meminta pelanggan untuk mendaftar dengan nama sebenarnya. Mudah bagi kita untuk mengubah mereka menjadi pelanggan tetap di kemudian hari. Pelanggan lama adalah langkah pertama kita untuk melawan Chu Xiang. Kita harus membuatnya menderita, oke? Tuan, ada masalah besar. Sebelumnya saluran penjualan yang diserang oleh Chu Xiang sudah ditutup. Sekarang mereka bekerja sama dengan semua koperasi di Jiangnan untuk menarik produk secara paksa. Qiao Feng, ada masalah besar. Sebelumnya saluran penjualan di bawah Chu Xiang sudah memblokir strategi kita. Sekarang mereka juga bekerja sama dengan semua koperasi di Jiangnan untuk menarik produk secara paksa. Ini tidak bisa dibiarkan. Kamu memaksa aku untuk berbicara. Yolisha, kalian harus melakukan sesuatu lagi. Yo, kamu cari beberapa mobil Dongfeng. Kemudian undang beberapa orang dari Spanyol. Besok iklan pembukaan kita harus terdengar di seluruh kota. Baik. Tidak masalah, kamu bawa semua karyawan. Selama di jalan ada orang yang punya uang. Semua harus datang. Selama mereka mendaftar dan berbelanja di tempat kita. Semua orang bisa mendapatkan 50 yuan. Tanpa belanja juga bisa mendapatkan telur. Begitu banyak, jadi tidak ada keuntungan yang bisa dibicarakan. Tidak ada keuntungan juga tidak apa-apa. Hanya dengan cara ini, kita bisa merebut pelanggan terbanyak dari Chu Xia dalam waktu tercepat. Selama kita punya pelanggan, kita tidak takut pada rakyat. Hanya dengan cara ini, Chu Xia baru bisa benar-benar merasakan sakitnya. Tuan Yo, kau kembali? Siapa yang menyalakan petasan? Tuan Hu, itu. Toko peralatan elektronik keluarga Qin. Sedang merayakan pembukaan toko dengan petasan. Keluarga Qin? Keluarga Qin mana? Ini Qin Feng, sialan Qin Feng. Pabriknya sudah terbakar. Dia jual apa? Qin Feng menghubungi beberapa pabrik kecil yang khusus menangani produk elektronik ini. Di daerah kita, bunga api sudah dinyalakan selama beberapa hari. Qin Ze, sialan, tidak mencarinya. Kau benar-benar datang ke sini. Kalau begitu, saya akan pergi melihat Qin Feng. Benar kan? Cui Hua. Oh, bukankah ini Tuan Chu? Kedatangan Anda sangat dihargai. Saya merasa terhormat sekali. Ayo, jangan buang-buang waktu. Jangan sekali-sekali berani main-main dengan saya. Ini adalah cara yang tidak mudah untuk ditipu. Saya benar-benar mengira kamu punya cara yang luar biasa. Ternyata cuma segini saja. Kamu pikir bisa bersaing dengan saya hanya dengan berjualan di pinggir jalan? Kenapa sampai mengganggu orang sibuk seperti Direktur Chu datang untuk memeriksa? Apa mungkin di tempat Direktur Chu sudah sepi pengunjung? Ini pun tetap tidak. Berdasarkan pengelolaannya, otaknya, lebih pintar darimu, data penjualannya. Itulah yang sebenarnya berkualitas. Ide-idemu benar-benar brilian. Para pelanggan ini semua terpikat oleh ide-idemu yang bagus. Menggunakan berbagai cara untuk menarik perhatian. Hizong, ini baru permulaan. Aku sudah bilang akan membuatmu terpuruk. Akan membuatmu kalah dengan sangat menyedihkan. Dongfang Evo. Chu Xiang sudah menguasai Jiangnan selama bertahun-tahun. Tak pernah ada yang berani menantangku. Jika kau punya nyali, kau adalah yang pertama. Bagus, kamu sudah berhasil masuk. Tunggu sampai mati bermainnya. Tidak makan telur dulu sebelum pergi. Chen Ergo. Ini sialan jaminannya kau? Lihatlah dengan matamu sendiri. Chu. Tuan Chu. Aku.
Aku tidak tahu. Ini kenapa? Suruh Paman Sang menemui wartawan Shen Guangtou, berikan dia tulisan ini. Kebakaran di pabrik besar kali ini bukanlah bencana alam, melainkan dianggap sebagai hasil dari ide produksi ketat yang diajukan oleh Direktur baru pabrik, Qin Feng, untuk menjaga kualitas. Secara tegas menekankan pada kualitas. Secara sukarela membakar produk yang tidak memenuhi syarat. Sebagai cara untuk menyampaikan tekad kepada publik. Laporan Tianfu menyebutkan bahwa pabrik besar telah mencapai kerjasama strategis komprehensif dengan grup makanan. Dan dalam waktu dekat akan meluncurkan produk baru VCD untuk pra-penjualan. Keluar dari sarang. Aku tahu, kan? Keluar. Sialan, berdiri dengan baik. Setiap kali aku minta kalian melakukan sesuatu, kalian selalu melakukannya seperti ini, ya? Aku pergi. Kamu berangkat. Atau aku meremehkan kalian berdua. Datang. Silakan masuk, Li Zong, silakan masuk. Pelan-pelan ya. Hei. Bagus juga, bisnis ini berjalan dengan baik. Ini bisa dibilang benar-benar kemampuanku. Yang dipakai. Kau lihat, kau benar-benar berani melakukannya. Kehadiran Tuan Pei di sini. Tidak mungkin hanya untuk inspeksi selama ini. Tuan Qin, ya. Tentu saja baik jika bisnis ini berjalan dengan baik. Tapi Anda juga tidak boleh lengah. Di laut ada orang yang tidak sejalan. Tapi dia sudah mengangkat masalah toko kita ke atas. Sekarang semua orang sedang berdebat. Apakah kamu bilang sikap resmi tidak jelas? Ziwei, jika kamu tidak percaya padaku, berani taruhan denganku? Jika kamu kalah, datanglah bekerja padaku. Lalu bagaimana jika kamu yang kalah? Dalam kamusku, tidak ada kata kalah. Haha. Dalam beberapa bulan lagi akan sulit untuk menemukan kutipan terkenal. Tidak peduli kucing putih atau kucing hitam. Yang bisa menangkap tikus adalah kucing yang baik. Segera akan dikenal di seluruh rumah. Itu mundur, semua perdebatan akan berakhir. Apapun yang maju, baik itu model bisnis atau konsep, semua mulai dari diragukan hingga diakui. Akhirnya menjadi yang utama saat ini. Aku juga tidak tahu dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri itu. Baiklah, aku akan membacanya dengan keras. Oh, benar. Aku harus bilang, cara PR yang kamu gunakan benar-benar membuatku kagum. Ini mungkin akan jadi buku teks PR di masa depan. Oh iya. Tanpa izin ayahku, dia membuat masalah dari hal sepele. Ayahku sekarang sangat marah. Konsekuensinya sangat serius. Ayahku sekarang sangat marah. Konsekuensinya sangat serius. Itu zodiak. Pasti dia dan ayahku ada hubungan yang rumit. Baiklah, sekarang juga kau temui ayahku. Lalu hal lainnya, perhatikan sikapku. Meskipun Tuan Pei membangun kerajaan bisnisnya dari nol, dan kemampuannya luar biasa, tetapi tetap saja ia tak luput dari hal-hal biasa. Ia masih bisa dimanipulasi oleh orang-orang kecil di sekitarnya. Qi Feng, apakah Anda mendengarkan saya? Ayah saya sudah berbisnis selama bertahun-tahun. Dia yang mendirikan Ming Si Ji Feng. Dia tidak mengizinkan siapapun mencemari perusahaan kami. Termasuk saya. Tidak ada pengecualian. Bagaimana dengan penampilan Xiao Wei? Saya benar-benar tidak memikirkannya. Mengenai Paman Pei yang ingin bertemu dengan saya. Maka aku akan mengajar Paman Pei. Kau akan mengajar ayahku. Ya, kamu. Nanti kau akan tahu. Ayo. Paman Kang, apakah ayahku ada di sini? Nona, Tuan Hai sedang di dalam. Ini Tuan Qin. Tuan Qin, silakan ikut saya. Nona Pei, langsung saja dengarkan. Apa maksud Tuan? Ayahku bahkan tidak mau bertemu denganku. Nona, jangan menyusahkan saya. Saya akan menemui Pak Pei dulu, tidak apa-apa. Tuan Pei, dengarkan Tuan. Tuan Pei, silakan. Tuan, silakan duduk. Kau ini anak muda, benar-benar tidak sopan. Kau bertemu Paman Peiku. Kau tidak memberi salam? Bapak Pei belum bicara. Giliranmu untuk menyela? Kau anak muda. Beraninya kau. Nama ayahmu, Qin Lang, pernah ku dengar.
Itu kamu, Qin Feng. Seorang anak muda. Siapa yang memberimu keberanian untuk meminta ganti rugi besar? Aku sudah mendengar tentang model bisnismu. Penjualan langsung elektronik. Produksi dan penjualan terpadu. Keturunannya memang bagus. Tapi itu ada gunanya? Kau bertindak sembarangan dengan mengatasnamakan keluarga PI. Hari ini kau harus memberikan penjelasan. Keluarga Qin sudah sekarat. Kau ingin memanfaatkan nama grup PI untuk menyelamatkan diri? Tentu saja keberanianmu terlalu besar. Siapa di dunia bisnis yang tidak tahu? Paman PI sangat menghargai reputasi grup PI. Kau bermain-main dengan nama grup PI di luar sana. Kamu sudah mati. Tahukah kamu bahwa menyerang bersama adalah hal yang sangat benar? Jika terlewat, bahkan keluarga PI pun sulit untuk menghentikannya. Kamu berani mengutuk grup PI? Hahaha. Aku, PI Woxing, telah berkecimpung di dunia bisnis selama puluhan tahun. Ini adalah pertama kalinya aku melihat orang sepertimu yang begitu angkuh. Jika hari ini kamu tidak memberitahuku semuanya, aku akan membuatmu melihat. Nona PI sedikit berlebihan. Dia hanya mempekerjakan beberapa orang tua. Sengaja menciptakan kesan bisnis yang ramai. Itu hanyalah berbagai macam cara. Semua orang pergi ke koperasi. Tidak membeli merek besar. Lalu bagaimana mungkin mereka akan membeli barang palsu? Qin Feng, Qin Feng. Sekretaris Song jauh lebih dipercaya oleh Tuan PI daripada Sui Wei. Kau bicara apapun hari ini juga tidak akan berguna. Anak muda, apalagi yang ingin kau katakan? Tuan PI hanya mendengar omongan orang. Melihat langsung adalah yang terpenting. Aku percaya fakta lebih berkuasa daripada kata-kata. Kun Feng, kamu memang tidak akan menyerah sebelum mencapai tujuannya. Aku bahkan tidak ingin membicarakanmu. Semua orang tua di tokomu itu, siapa yang datang bukan karena mau dapat telur? Ada berapa orang yang benar-benar mau membeli barang? Dan kamu setiap hari memukul gong, membunyikan petasan. Rugi untuk promo. Siapa yang tahu apakah kamu sedang berbisnis atau hanya bermain-main? Halo, Direktur Song. Hahaha, apa? Tuan Song, 10.000 unit VCD-nya sudah terjual habis. Langsung pesan lagi 20.000 unit. Baik, Tuan Song. Oh, jika saya punya barang, tentu saja yang pertama kali saya hubungi adalah kau, kawan. Lain kali kalau ada waktu, datanglah ke Jiangnan. Saya yang mentraktir, Tuan Song bisa mencicipi makanan ringan khas Jiangnan. Tuan PI dan Tuan Qin pasti memanfaatkan reputasi grup Paman PI dari Damu untuk mendapatkan badge Jindan ini. Benar? Pasti karena jaringan dan reputasi yang dibangun Pangeran PI selama bertahun-tahun di luar. Barulah ada harta ini. Jika tidak, dari mana Qin Feng layak mendapatkannya? Tuan PI, apakah Anda sudah lupa bagaimana Anda menciptakan grup PI yang besar ini? Anda mungkin lupa, tapi saya ingat. Itu berkat visi yang tajam. Itu bergantung pada kebijakan besar. Meskipun berjalan berlawanan arah, ia tetap berjalan di jalannya sendiri. Sialan. Si Qin ini memang pandai berbicara. Lihat Paman PI seperti ini. Tampaknya agak terpengaruh, Kibao. Jangan menghindar. Baiklah, nomor 7, aku memanggilmu hari ini. Bukannya aku harus menuruti kata-katamu di sini. Anak muda, sebenarnya apa yang ingin kau sampaikan? Nona, Tuan Lin sedang membicarakan bisnis di sini. Tuan Lin. Nona, apakah dia belajar bersikap kurang ajar seperti ini? Semakin tidak tahu diri. Ayah, kita sedang membicarakan hal penting. Ayah. Toko peralatan elektronik langsung Qian Feng itu pelanggannya jauh lebih banyak daripada gedung supermarket barang-barang produksi dalam negeri. Kalau Bapak tidak percaya, silahkan Bapak lihat sendiri. Ada hal seperti itu. Seperti itu. Karena ada perbedaan dengan apa yang Bapak katakan, maka Bapak pergilah untuk saya. Ayo kita lihat bagaimana. Bagaimana? Baiklah. Kamu pergi juga. Anak muda, aku memang meremehkanmu. Apalagi yang kamu punya? Katakan saja.
Tuan Li, saya punya satu rencana bisnis. Lihatlah. Keunggulan sistem produksi dan penjualan terintegrasi terletak pada kualitas bagus dan harga murah. Karena saat ini kehidupan rakyat belum makmur. Oleh karena itu, nilai tukar adalah keunggulan pertama toko penjualan langsung peralatan elektronik dibandingkan koperasi. Kedua, jaringan distribusi. Program telekomunikasi pedesaan menekankan pada strategi kota mengepung desa. Begitu jaringan berhasil dibangun, jaringan saluran penjualan akan seperti jaring laba-laba. Bahkan bisa menjangkau daerah terpencil. Saat itu, produk elektronik yang dihasilkan dari pabrik saya akan menjadi model bisnis pertama yang menggabungkan kota dan desa. Pimpinan, Anda bisa memahami ini sebagai pemikiran internet. Kepala PI, saya bilang Qin Feng bukan orang yang hanya berbicara kosong, kan? Atau mungkin, pandangan putri kepala PI yang memang luar biasa. Omong kosong, uang yang Anda investasikan itu kan uang saya juga. Anak muda. Rencana Anda memang menarik. Tapi perusahaan saya, PIC, menerima rencana bisnis seperti ini tidak kurang dari 10.000. Bahkan mungkin 8.000. Saya bisa mengabaikan fakta bahwa kamu memanfaatkan kami untuk urusan bisnis ini. Dan saya bahkan bisa menambah investasi. Tapi dalam rencana bisnis ini, PIC. Bagaimana pendapatmu? Qin Feng, cepatlah berterima kasih padaku. Ah, terima kasih, Tuan Pei. Bagaimanapun, mendapatkan pengakuan dari Pak Pei. Itu lebih sulit daripada naik ke langit. Pak Pei dapat mengakui saya. Merupakan sebuah penghargaan bagi saya. Namun, jika Pak Pei ingin mengambil alih, lebih baik jangan. Mengenai pertanggungjawaban, silakan Pak Pei jika ingin menuntut. Qin Feng segera minta maaf kepada ayahku. Tetap saja, kata-kata yang sama. Bukan kami yang membutuhkan grup pay kalian. Tapi kalian yang membutuhkan grup pay kami. Anak muda. Aku memujimu sedikit, kamu langsung melambung. Kamu tahu berapa omset dari pabrik Ed yang kamu sebutkan? Bahkan belum mencapai 1% dari yang aku miliki. Apa hakmu bicara padaku di sini tentang pabrik besarmu yang membutuhkan pendampinganku? Tuan Chen. Kau juga tahu omset kita meningkat pesat. Pabrik besar dan instalasi listrik tahap pertama kita. Dan toko langsung kita saat ini hanya terbatas di wilayah selatan Sungai Yangtze. Jika aku ekspansi ke seluruh negeri, bahkan ke seluruh dunia, maka aku butuh waktu 1 tahun. 1 kuartal. Tinggal 1 bulan lagi. Dengan situasi pabrik Dafeng saat ini, ekspansi cepat memang sangat mungkin. Anak muda. Justru karena aku hanyalah orang yang lewat, maka aku harus lebih mengingatkanmu. Seberapa optimis pun kau terhadap prospeknya, Anda tidak boleh melewatkan beberapa dorongan yang seharusnya ada. Jika tidak, Anda mungkin akan melewatkan momen penting. Arus zaman dapat berubah karena kebangkitan beberapa orang kecil. Bulan depan akan menjadi pameran produk elektronik dunia. Saat itu saya akan meluncurkan produk yang melampaui zaman dan mengguncang seluruh pasar. Saya percaya pada saat itu, Tuan Pei akan lebih bersedia untuk bekerja sama dengan saya dalam mendirikan pabrik. Saya akan selalu menyisihkan 1 tempat untuk Anda. Xiao Wei. Baik, saya mengerti. Guru, saya sudah menyelidiki dengan jelas tentang Qin Feng ini. Dia sudah tidak punya jalan keluar. Makanya dia terhubung dengan beberapa pedagang alat listrik kecil untuk membuka toko alat listrik. Sedangkan untuk pelanggan ini, itu lebih merupakan ilusi palsu. Mereka sengaja menciptakan ilusi bisnis yang ramai. Bukankah ini untuk menipu Suhui? Kemudian, atas nama grup pay kami, menipu investasi. Benar kan, Sekretaris Song? Fujang. Pameran bulan depan, perusahaanmu yang bertanggung jawab mengaturnya, kan? Orang tua, aku tiba-tiba bertanya tentang pameran itu. Pasti ini adalah sesuatu yang dikatakan oleh Qin Feng yang brengsek itu. Cu, mereka ini sudah mengincar pameran. Cu Yansu. Jika ada urusan, katakanlah. Jika tidak ada, pergi saja. Ada urusan, ada urusan. Cu Ye, begini. Ini adalah Qin Feng.
Saya sudah memeriksa datanya dengan jelas. Anak ini adalah keuangan dari Da Feng Chang. Dan dia juga adalah saudara Qin Song. Ada sesuatu. Tapi dengan hubungan mereka. Bagaimana dia mau membantu kita membicarakan tentang Qin Feng? Begini. Ayah Qin Pei yang pertama kali. Bersama Qin, kami berpetualang. Lalu dia menyewa. Ketekunan ini diadopsi. Duta besar ini, Yang Zi. Dia cemburu secara langsung. Menjadi bencana. Lalu, saya bilang padanya, jika dia bisa membantu kita menghubungi komunitas pabrik baru kita, biarkan dia menjadi manajernya. Anak ini langsung setuju. Haha. Paman kedua benar. Kak Zhang, batch pertama VCD kita sudah terjual habis. Sekarang pesanan sangat banyak. Keuangan sudah tidak bisa mengumpulkan uang lagi. Xiao Sang dan Sang Qiaoping, selain berinvestasi di pabrik, juga meminjamkan banyak uang ke pabrik. Apakah kita sebaiknya mengembalikan uang Xiao Wei kepada pemilik tanah terlebih dahulu? Zhang Shu. Jangan terburu-buru dengan Xiao Wei. Kesempatan kali ini bisa bangkit kembali. Semua berkat kerja keras dan persatuan kalian semua. Keteguhan hati kalian terhadap pabrik Da Feng. Dan kepercayaan kalian kepada kami, Qin Feng. Ayo, mari kita ambil bonus kalian dulu. Ayo. Hari ini saya mengumpulkan kalian semua hanya untuk satu hal, yaitu memberikan bonus kepada kalian semua. Terima kasih atas kesetiaan Bapak, Ibu di saat pabrik menghadapi kesulitan. Apakah terlalu banyak yang diberikan? Itu bonus. Terima kasih kalian semua telah memilih untuk tetap tinggal dan menghadapi kesulitan bersamaku di masa-masa tersulit pabrik ini. Terima kasih semuanya. Baiklah. Ini untukmu. Direktur Xiao Qing, hebat sekali. Lebih hebat dari direktur sebelumnya. Kalau saja kepala pabrik yang lama melihat pemandangan hari ini, pasti akan lebih merasa bangga. Kepala pabrik yang lama memang sudah sakit. Bukan itu masalahnya. Tingba, kenapa kamu pergi begitu cepat? Jika kamu masih hidup, orang yang berdiri di atas sana sekarang adalah aku. Hari ini saya memanggil kalian semua hanya untuk satu hal. Yaitu untuk membagikan uang. Bagus. Barang-barangnya. Bawalah. Saya ingin bertemu langsung dengan Tuan Chu. Mencari Tuan Chu? Tuan Chu, barangnya? Tuan Chu. Barang-barangnya sudah saya bawa. Tapi janji ini padaku. Orang yang bijak akan mendapatkan banyak uang. Tidak sedikit. Tuan Chu. Lalu tempat yang akan kuambil alih, sudah kau atur semuanya? Tempat itu, ya? Hei, jangan terburu-buru. Tunggu sampai aku menguasai tempat besar keluarga Qin. Tempat ini memang binatang. Binatang, kau penipu binatang. Aduh. Semoga kau tidak mati dengan baik. VCD. Sungguh barang yang bagus. Angin Qin, oh angin Qin. Kau bisa dibilang telah menemukan jalan rezeki untukku. Dengan desain ini, aku bisa segera memproduksinya. Nanti saat pameran, setelah dipromosikan, pesanan akan datang tak henti-henti. Qin Feng. Dalam hal kekuatan finansial, kau tidak ada apa-apanya dibandingkan aku. Dalam hal jaringan, kau bahkan tidak sebanding dengan aku. Kamu mau dibandingkan dengan aku apa? Penyerang, kamu pasti mati. Aku tidak terlalu paham tentang teknis. Tapi VCD ini tidak ada nilai teknisnya sama sekali. Banyak barang palsu beredar di pasaran. Kamu harus segera mencari strategi. Tidak kusangka kemampuan Chuxia meniru terlalu berlebihan. Lalu bagaimana dong? Jaringan dan uang yang dimiliki Chuxia jauh lebih besar daripada yang bisa kamu bandingkan. Ketika ibuku ingin berinvestasi di Ed, kamu seharusnya tidak menolak. Setidaknya ada ayahku di sana. Chu Jiang tidak berani sekejam itu.
Baiklah, sekarang aku akan mencarinya untuk menyelesaikan ini. Menyelesaikan apa? Aku bahkan harus berterima kasih padanya. Aku akhir-akhir ini sedang gencar mempromosikan VCD. Dia ini gratis membantuku mempromosikannya secara besar-besaran. Kepala pabrik Xiao, ada masalah? Ada masalah? Ada apa, Paman Sang? Kepala pabrik Xiao, ada masalah? Ada masalah? Ada yang membeli VCD bajakan yang rusak. Mereka sedang membuat keributan di pabrik. Hilang uang. Dengar-dengar ACD adalah perusahaan besar. Kualitas terjamin. Saya lihat iklan di koran yang sangat ramai. Saya baru beli ACD. Hasilnya, kurang dari 2 hari. Barangnya sudah rusak. Segera ganti rugi. Anakku sudah lama menjomblo. Ini susah payah akhirnya akan menikah. Hujan turun tiba-tiba. Sekarang ini susah payah aku kumpulkan. Susah payah ku percayakan kepada kau ini barang yang tidak baik. Baru mendengarkan 2 atau 3 hari. Datang untuk minta ganti rugi. Ganti rugi. Ganti rugi. Tenang semua. Saya Qin Feng, kepala pabrik besar. Dengarkan saya sebentar. Pertama-tama, saya sangat berterima kasih atas kepercayaan para tetangga terhadap produk dan kepada saya. Terima kasih banyak atas kejadian ini. Saya sangat memahami perasaan kalian yang cemas. Kak Li meminta pengembalian dana dan ganti rugi. VCD yang diproduksi oleh pabrik kami. Sebenarnya sejak diproduksi sudah memenuhi standar Huawei. Kami telah melakukan desain anti pembajakan di dalam VCD. Semua orang bisa tahu apakah VCD yang dibeli asli atau bajakan. Begitu dilihat saja sudah tahu. Zhang Shu, tolong ambilkan kotak alat dan produk buatan kita. Silakan tunggu sebentar. Qin Feng, apakah kamu sudah memikirkan bahwa akan ada situasi seperti ini? Pengawas bajingan itu sebenarnya siapa yang kurang ajar? Ini grup setan mana? Semua harap tenang dulu. Saya Qin Feng di sini menjamin kepada kalian semua. Meskipun kalian membeli versi bajakan, selama kalian meninggalkan nama, alamat, dan kontak di sini, pabrik besar kami tetap akan memperbaiki secara gratis untuk kalian. Tunggu dulu, mari saya bawa kalian untuk mendaftar. Ayo semuanya ikut saya baik-baik. Ketua Sia. Membantu Papa memperbaiki sudah cukup. Tapi seharusnya minta biaya perbaikan, kan? Kepala pabrik kecil di rumahmu tidak akan rugi, kan? Bagian teknis juga tidak ada kerjaan biasanya. Memperbaiki 1 atau 2 alat tidak masalah. Tapi pengguna ini, jika mereka sudah mendapatkan keuntungan, dan jika mereka memiliki kebutuhan lain, bukankah mereka akan memprioritaskan pelayanan? Jadi begitu. Pepatah lama mengatakan, banyak orang berbicara emas. Bahkan Sang Shumin berpikir bahwa Komisi Politik dan Hukum kita melakukan perbaikan hukum ini sangat tidak dapat dipercaya. Maka mereka juga akan memutuskan seperti itu. Nanti akan dipromosikan. Reputasi Anda tidak begitu baik, bukan? Keputusan Nona Hei adalah takdir. Kemampuanku ini masih jauh di bawah kemampuan kepala pabrik keluarga kalian. Hai. Qiang, bukankah kau mengatakan akan menggunakan produkmu untuk mengejutkan dunia? Aku pikir kau akan menggunakan VCD. Tapi sekarang barang bajakan yang disimpan sudah banyak sekali di mana-mana. Bagaimana kamu bisa membuat rencana? Produksi VC itu sederhana. Jadi, banyak pembajakan. Tapi semakin banyak pembajakan, semakin banyak yang terjual. Dengan begitu, popularitasnya semakin luas. Inilah yang menjadi teknologi inti kami. Ini benar-benar unggul jauh di depan. Dan tidak ada proyek teknik yang mampu membuat kualitas gambar VCD mencapai standar abad depan. Itulah yang akan kugunakan untuk mengejutkan dunia. Ayah. Ayah selalu menyesal karena di pasar domestik kita belum membentuk merek sendiri. Daya saing sendiri. Tidak seperti Chu Xiang, para comprador yang berkuasa. Ayah, tenang saja. Setelah pameran kali ini, anakku pasti akan membuat produk dalam negeri diakui. Saya percaya setelah menghadiri acara ini, seluruh dunia akan terkejut dengan tingkat teknologi produk dalam negeri kita. Ayah. Anak sekarang akan pergi ke pameran e-commerce.
Saya akan membuktikan kepada dunia. Tidak peduli bagaimana blokade teknologi dari luar negeri. Produksi Cina pasti akan berdiri di puncak dunia. Betul. Saya sedang dalam perjalanan ke pameran. Saya baru saja menerima informasi terbaru. Ada transaksi besar dari keluarga Qin. Kita tidak boleh membiarkan keluarga Qin muncul di pameran. Saya sudah memblokir VCD milik keluarga Qin. Bahkan jika Qin Feng membawa VCD ke pameran. Kamu ulangi lagi kata-kataku. Tidak boleh membiarkan Qin Feng muncul di pameran. Hei, Tuan Chu. Halo. Kepala Seng. Saya tidak peduli di mana kamu sekarang. Atau metode apa yang kamu gunakan. Harus hentikan Qin Feng. Dia tidak boleh diizinkan untuk tampil di pameran. Pria itu Chu, Qin Feng, sekarang menjadi figur publik. Banyak orang menatapnya. Ini mungkin belum selesai. Jika kita pergi ke sana, dia adalah dewa. Anda juga harus menghentikannya. Apakah Anda mengerti? Jika masalah ini dijawab, kita berdua pasti akan dibuang ke sungai. Kantor polisi. Apakah kamu mengerti? Tahu. Qin Feng ada di sini. Chen Fusheng, kenapa kamu ada di sini? Saya hanya ingin meminta tolong kepada Tuan Xing. Kalau begitu aku pergi. Ya, sudah putus. Xiao Wei, aku akan pergi bersamamu. Xiao Wei, kau pergi ke aula dulu. Aku pasti akan datang. Tapi kau tetap harus pergi ke aula. Oh, benar. Jangan membuat masalah, kalau tidak, aku melakukan kesalahan. Jangan salahkan aku. Paman Pei, lihatlah skala hari ini. Apakah sudah diatur dengan baik? Aduh. Hari ini adalah konferensi e-commerce. Itu adalah rencana yang sangat baik untuk produk elektronik kita. Kenapa tidak melihat Qin Feng, Manager Qin? Xiao Wei. Kau lihat Qin Feng itu. Melewatkan kesempatan baik ini. Itu benar-benar sayang sekali. Konferensi kali ini adalah yang terbesar dalam sejarah. Tidak tahu kapan lagi akan diadakan. Juga tidak tahu apakah pabrik Qin masih bisa bertahan sampai diadakan lagi. Chu Xiang, kamu orang kecil ya? Apa yang kamu katakan itu benar. Apa yang kamu katakan semua benar. Ayah, cepat pikirkan cara ya. Qin Feng punya ayahnya sendiri. Kakak senior dari jauh. Sebagian besar adalah Chu Xiang. Baiklah, sepertinya aku masih merasa takut padanya. Ini pasti tidak boleh menikahi putri saya. Jika Anda bisa melewati ujian ini hari ini, Xiao Wei akan keluar. Bawa saya jalan-jalan ya. Silakan, Paman Pei, ke sini. Jangan lihat lagi. Mari kita bicarakan urusan kita. Anda tidak bisa melarikan diri. Dia takut akan Xiaoku, jadi aku menggunakan rencana ini. Aku meminta kalian beberapa orang untuk datang menantang. Jika perlu, kalian bisa membunuhku. Kemudian aku akan memberi kalian uang untuk tempat tinggal. Masih ada berapa lagi? Nanti kalian akan menanggung nyawa orang di tangan kalian. Kau bilang itu seekor anjing? Mungkin bahkan lebih buruk dari anjing. Bagaimana seharusnya menggambarkannya? Anjing kehilangan rumah. Hahaha. Baiklah, dengar-dengar kau memang hebat, ya. Setelah aku sukses, aku mendapatkan sedikit uang. Aku akan traktir kau sedikit. Tapi, sayang sekali. Mengambil uang orang berarti ada satu hal. Saudaraku, aku hanya bisa bebas sendiri. Aku bisa memberimu sebuah kesempatan. Bagaimana dengan kesempatan untuk menjadi orang yang lebih baik? Kesempatan. Astaga.
Aku tidak salah dengar, kan? Saya kira dia tidak takut mati. Sungguh ingin bertemu denganmu. Tidak ada masalah. Kesempatan bisa saya berikan padamu. Tapi apakah kamu bisa memanfaatkannya tergantung padamu. Saudara-saudara, rapat akan segera dimulai. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Paman Pei, konferensi kali ini terutama dibagi menjadi 4 tema. Setelah presentasi selesai, selanjutnya adalah menunjukkan teknologi dan produk. Yang terakhir adalah membahas perdagangan dan kerjasama. Harus menyenangkan. Nanti siapapun yang datang, bukankah kita harus patuh? Kepopuleran VCD pun sudah Anda saksikan sendiri. Apakah kamu tidak ingin berjalan di jalur yang benar? Apakah kamu ingin memberinya perlakuan seumur hidup seperti ini? Menurut perkiraan awal saya, pangsa pasar VCD hanya di wilayah Jiangnan saja akan mencapai 1 miliar. Zhang Gongseng, kamu punya banyak relasi. Pastinya di pasar ini, siapa yang berani menolakmu? Coba pikirkan, jika saya menyerahkan semua barang ini kepadamu. Kamu bisa dapat berapa? Saya hanya akan mengatakan ini sekali. Kesempatan ini hanya saya berikan sekali. Kamu lihat sendiri. Kami memperlakukanmu seperti ini. Dengan alasan apa? Ayo bertindak. Pahlawan tidak bertanya tentang asal-usul. Pahlawan mana yang melakukan sesuatu yang mulia sebelum menjadi terkenal? Kakak telah bertemu dengan musuh di depan. Bagaimana kita akan memberi penjelasan kepada Tuan Chu? Penjelasan? Kepada siapa kita harus memberi penjelasan? Aku, Chen Fusheng. Orang yang berkeliaran di dunia ini. Kepada siapa aku harus memberi penjelasan? Sih? Lagi pula, nama belakangnya Chu. Dulu dia juga bukannya orang baik-baik, kan? Kenapa? Dia bisa sukses? Aku tidak bisa sukses, jadi tidak enak. Hadirin sekalian, rapat akan segera berakhir. Mohon untuk meninggalkan ruangan dengan tertib. PIG, ayo kita pergi dulu. Ayo. Qin Feng. Qin Feng. Bagaimana kamu bisa ada di sini? Tuan Qin. Pameran segera berakhir, kamu. Maaf semua. Tolong maafkan ketidaksopanan saya tadi. Saya ingin memohon kesempatan kepada kalian semua. Saya berani jamin, produk yang akan saya demonstrasikan dalam video ini akan melebihi produk manapun di pameran ini. Qin Feng, kau jangan sok penting di sini. Ku bilang padamu, tidak menyangka kau akan muncul. Tapi kehadiranmu di sini adalah urusan kita berdua. Kunci sudah berakhir. Meskipun kamu muncul di sini, aku tetap tidak akan memberimu kesempatan. Kamu takut tentang ini. Lelucon. Aku bukan boneka MU. Aku bilang padamu, kamu muncul di sini hanya membuat besar wajah Dahui malu. Aku benar-benar tidak nyaman. Tujuan pameran ini adalah untuk memamerkan teknologi manusia maju yang unggul. Selama produk yang kupamerkan cukup unggul, bagaimana bisa dianggap memalukan atau unggul atau tidak? Maju atau tidak? Semuanya adalah keputusan sepihak dari Aula 1 Shire. Grup Anda bawang dapat menentukan pengembangan teknologi dan kemajuan peradaban. Kalau begitu, jika kau begitu yakin, biarkan dia menunjukkannya. Biarkan dia menunjukkannya saja. Suasana hatiku. Kau memang kejam. Tolong putarkan video hatiku. Baiklah. Ini adalah gedung pabrik besar kami. Di sini kami telah mengembangkan produk pertama VCD di Huaxia. Saya bisa menjamin, ini adalah sebuah revolusi teknologi. Lebih dari itu, ini adalah teknologi maju yang melampaui zaman. Ini juga merupakan hasil penelitian dan pengembangan mandiri dari Daxia, yang memiliki makna bersejarah. Hebat. Qin Feng, kau benar-benar bisa berbohong ya? Tapi kau tetap aneh. Tapi, kau tetap aneh. Tidak peduli seberapa banyak kau membual. Tetap saja tidak berguna. Nanti saya akan menunjukkan padamu apa itu katak di dasar sumur. Selamat datang, ahli teknologi dari Amerika, Robert K. Astaga, ternyata Kak datang langsung ke gedung ini. Profesor Teknik Elektronik dari Amerika. Seorang otoritas yang telah memenangkan berbagai penghargaan internasional. Belum genap 40 tahun, dia sudah menjadi anggota Akademi Amerika. Siapa orang asing ini? Dia adalah presiden di bidang elektronik. Aku tidak membuat Charmen. Qin Feng. Profesor Charmen sudah bilang, teknologi chip MPEG yang kamu gunakan di VCDMU hanyalah omong kosong belaka.
hanya menguasai sedikit kulit luarnya. Sudah berani berbicara sembarangan di pameran ini. Memangnya dia berhak mengatakan bahwa teknologi chipku adalah omong kosong. Qin Feng, kamu mungkin terlalu pandai dalam berbohong. Hingga bahkan kamu sendiri percaya. Kamu tidak merasa semua orang tidak percaya pada kata-kata Profesor Kan. Justru lebih percaya padamu. Latar belakang Profesor Kan tidak membantah kata-katamu. Mendengar itu juga tidak ada gunanya. Maaf untuk mengatakan, Anda tidak bekerja, Anda terbelakang, teknologi Anda terbelakang. Ini tidak mungkin bagi Anda dan orang-orang Anda. Untuk menggunakan dan menguasai teknologi yang canggih seperti ini, baiklah. Bagi Anda dan orang-orang untuk menggunakan dan menguasai teknologi yang sangat canggih. Ini, lihat, tolong bicaralah. Atau katakan siapa yang lebih kecil. Haruskah saya menghitung mundur? Orang ini takut. Orang ini takut dan dia telah menipu teknologi Amerika. Saya terima. Saya menerima. Akhirnya saya menerima teknologi ini. Chip ini adalah teknologi MPG. Tetapi manusia pasti telah mencatat teknologi Amerika kita. Qin Feng? Ah, Qin Feng. Tidak disangka kamu malah menjatuhkan diri ke dalam situasi ini. Sekarang bahkan Tuhan pun tidak bisa menyelamatkanmu. Saya memiliki nomor bacaan 1. Profesor kamu mengatakan, di sini juga ada teknologi analisis chip MPG. Hanya saja, saya tidak tahu apakah kamu berani berdebat dengan Profesor. Kenapa harus takut? Swear, kamu pernah kuliah di luar negeri, kan? Kamu bisa mengerti kata-kata yang dijelaskan di VCD itu? Ayah, aku kuliah di bidang keuangan. Aku juga tidak mengerti teknologi elektronik ini. Ah. Lihatlah. Kamu masih bilang kamu tidak mencuri teknologi Profesor? Kamu masih bilang kamu tidak mencuri dari Profesor? Dengan alasan apa kamu bilang aku yang mencuri dari mereka? Bukannya mereka yang mencuri dariku. Kamu benar-benar licik, Qin Feng. Hampir saja aku terjebak lagi olehmu. Begitu kamu membuka mulut, kamu mengarahkan dirimu ke arah yang salah. Siapapun yang meragukan kamu dan teman-temanmu di Huaxia. Tunggu saja, Qin Feng. Nanti kamu akan menangis. Qin Feng mewakili pengembangan mandiri dalam negeri. Meskipun Robert Carmen terkenal di seluruh dunia. Namun hanya karena sikapnya yang meremehkan kita orang Huaxia. Saya mendukung Qin Feng. Siapa suruh kita tidak memiliki produktivitas maju? Produktivitas maju adalah teknologi. Orang-orang asing meremehkan teknologi Huaxia kita. Itu karena mereka sudah lama tidak mengenal kita. Lalu apa gunanya lagi jika kita mengunci itu? Kita tetap melangkah selangkah demi selangkah. Aku mendukung masa muda. Pertama, penempelan merek dan pengolahan pesanan. Menggunakan barang palsu sebagai barang asli. Meskipun pedagang mengejar keuntungan. Tetapi tetaplah berdagang dengan jujur. Sikapnya sangat tidak pantas. Jadi kamu hanya bisa memuji. Kamu tahu, kamu hanya memuji karena memang tidak ada cara untuk menerapkan pengakuannya. Kamu seharusnya meminta maaf atas kesombongan dan ketidakpercayaan. Ketika teknologi kalian di Amerika masih mensimulasikan di arena eksperimen. Saya sudah lama menerapkan teknologi ini di berbagai pasar, contohnya. Ini adalah batch keempat chip eksperimen dari pabrik pertama kami bulan ini. Teknologi mereka sudah mencapai tingkat produksi komersial. Akan sepenuhnya diterapkan pada batch VCD berikutnya. Kau tadi bilang aku nakal, ya? Kau ini, Robert, jika kau masih belum percaya. Nanti saat kau kembali ke Amerika, aku tidak keberatan memberikanmu 1 unit menara Huaxia kami secara gratis. Hahaha. Jangan meremehkan chip map kecil yang ada di tanganku ini. Mungkin di dalamnya tersimpan jeripayah para ilmuwan dan insinyur yang tak terhitung jumlahnya. Kenapa teknologi yang maju harus selalu dari luar negeri? Kenapa tidak bisa dari kita, Huaxia? Kenapa orang asing bisa memblokir teknologi kita, Huaxia? Apa sebenarnya yang menciptakan keserakahan kapitalis? Merek dagang dan pemrosesan ulang. Menggunakan yang lama untuk yang baru. Hanya dengan mengingat hati ini. Barulah informasi bangsa dapat berkembang dengan baik. Demi Tuhan, gila. Kau gila. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa tahu. Tuan Coman. Bagaimana ini bisa terjadi? Pergi ke Cina. Halo,
Tuan, buka pintunya. Qin Feng, selamat ya. Anak muda yang bagus. Kamu memang membuktikan dirimu. Tadi kata-katamu bahkan membuatku bersemangat. Jika terus seperti ini, topik ini pasti akan terkenal. Hahaha. Baiklah, baiklah. Tuan Chu, Chen Fusheng dan kelompoknya seolah-olah menghilang dari bumi. Kesalahan terbesar kami kali ini adalah mengirim Chen Fusheng untuk menculik Qin Feng. Sial. Aku bunuh. Hei, Chu Xiang. Saudaraku Chu Xiang. Tidak bisa menyelesaikan hal kecil yang aku titipkan padamu. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Kak, aku mohon berikan aku satu kesempatan lagi. Kesempatan. Kak, tentang konferensi e-commerce yang aku ikuti. Carmen sudah memberitahuku. Jika Qin Feng terus berkembang, itu akan merugikan kepentinganku. Aku tidak peduli metode apa yang kau gunakan. Harus segera menyelesaikan Qin Feng. Kenapa hanya Qin Feng saja? Hanya satu Qin Feng. Aku bilang padamu. Di atas sudah ada yang mengakui pemikirannya. Kalau dia memiliki hubungan di atas, nanti bahkan aku pun bukan tandingannya. Kau dan Qin Feng. Kita hanya butuh satu. Jika kau tidak bisa, maka aku hanya bisa bekerja sama dengan Qin Feng. Kau mengerti maksudku, kan? Kakak, aku mengerti. Jika aku dan Qin Feng hanya boleh ada satu orang, maka pasti aku, Qin Feng, pasti akan mati tanpa diragukan lagi. Sial. Pameran hari ini. Jadi, bisa dibilang Chu Xiang telah membuat gaun pengantin untukmu. Tapi orang itu sangat kejam, aku tidak tahu cara apa lagi yang akan dia gunakan. Datanglah musuh, kita hadapi. Datanglah air bah, kita bendung, takut apa? Meskipun sekarang kau sudah mendapat dukungan dari ayahku dan keluarga Pei. Mungkin Chu Xiang akan sedikit takut. Tapi kalau dia benar-benar marah, aku takut bahkan muka ayahku pun tak mempan. Lagi pula, orang seperti Tuan Chu itu, macam-macam orang. Bawahannya macam-macam jenisnya. Afeng, bagaimana kalau aku bicara dengan ayahku? Ku buat ayahku yang maju. Kau berdamai saja dengan Chu Xiang, ya? Anggap saja demi aku, tidak apa-apa kan? Kamu tahu tidak seberapa khawatirnya aku hari ini padamu. Apakah kamu ingin aku terus khawatir seperti ini? Xiao Wei, apakah kamu tidak ingin tahu bagaimana aku bisa melarikan diri dari tangan Chen Fusheng? Kak Feng. Panggil Kak Feng, jangan bengong. Kak Feng, Kak Feng. Apa yang ingin kamu lakukan lagi? Chen Fusheng, apa yang ingin kamu lakukan? Maaf ya, Nona Pei, sebelumnya saudara-saudaraku dihabisi oleh Juyu, untungnya masih hidup. Terima kasih, Kakak Feng, telah menunjukkan jalan terang kepada saudara-saudaraku. Aku sudah memutuskan untuk membantumu. Sudahlah, lupakan saja masa lalu. Kalian akan menggunakan ini untuk mengantar barangnya? Maaf, Kak Feng. Kami pergi dari bawahannya dengan tangan kosong. Tinggal dia saja yang kumiliki. Kawan-kawan, kalian tenang saja. Asal kalian mengikutiku. Rumah, mobil, dan uang, Qin Feng akan memberikan semuanya. Dan semuanya akan didapat dengan cara yang halal. Sekarang kita kembali ke pabrik. Apakah Kakak Feng dan yang lain ikut juga? Tentu saja, setiap kalian sangat berarti bagiku. Aku akan membentuk kalian menjadi tim anjing polisi penjualan langsung yang tak terkalahkan. Terima kasih, Kapten. Terima kasih, Kak Feng. Terima kasih atas kerja samanya lagi. Qin Feng, sebenarnya masih ada berapa banyak kejutan lagi yang kau sembunyikan dariku? Tapi berhati-hatilah dalam berurusan dengan orang bernama Chen Fusheng ini. Kalau ada beberapa orang yang bermasalah di tahap awal pembentukan tim, mengapa tidak? Selanjutnya akan ada putaran demi putaran reformasi sumber daya, ekspansi tim, reorganisasi lini produksi, dan iterasi teknologi. Jika dia mampu bertahan hingga akhir di tengah gejolak ini, menunjukkan bahwa dia masih memiliki kemampuan. Jika dia tereliminasi, jangan salahkan aku yang tidak berperasaan. Penggabungan sumber daya, ekspansi tim, reorganisasi lini produksi, iterasi teknologi. Qin Feng, siapa yang mengajarkan semua ini padamu? Di mana kamu belajar semua ini? Kalau mau belajar, mintalah padaku. Aku akan mengajarimu. Teman-teman, hari ini saya akan memperkenalkan beberapa rekan baru.
Semoga kalian bisa menurunkan rasa curiga. Menerima dengan tulus. Baik. Baik, ini adalah MA Baizhan. Setiap orang di sini adalah setara. Semoga kalian tidak melewatkan kesempatan untuk berkembang bersama karena beberapa kesalahpahaman di masa lalu. Oleh karena itu, tema rapat karyawan hari ini saya ubah menjadi restrukturisasi saham. Supaya setiap orang dapat menikmati kegilaan setelah restrukturisasi saham. Kepala pabrik, apa itu restrukturisasi saham? Itu berarti setiap orang yang hadir di sini, termasuk staf pendukung, semua memiliki sekelompok saham dari pabrik besar. Setiap orang adalah pemegang saham. Setiap orang dapat menikmati dividen pemegang saham. Bagus, Xiao Chen, pabrik. Panjang. Saya juga punya bagian. Betul sekali. Kalau begitu kita juga jadi pemilik pabrik besar. Tentu saja. Namun, kepala pabrik kecil sudah bilang, dividen hanya bisa beredar di internal. Sementara itu, berdasarkan masa kerja dan usia, memberikan setiap karyawan hak saham dan dividen. Baik. Semoga mereka benar-benar menghilangkan jarak. Pabrik harus menyambut musim semi. Namun, langkah restrukturisasi saham yang diambil oleh Afeng memang cerdas. Bisa dibilang, ini benar-benar mengikat karyawan dan seluruh pabrik Ed secara mendalam. Selanjutnya, saya akan mengumumkan hal kedua, yaitu, kita akan membeli ruang produksi baru dan peralatan baru. Tingkatkan produksi. Tingkatkan investasi dalam penelitian dan pengembangan. Berusaha untuk tahun depan. Mewujudkan industrialisasi secara menyeluruh. Dan kita harus melakukan pembaruan produk di atas VJD yang ada. Namanya akan disebut DVD. Baik, baik, sangat baik. Kepala pabrik Xiao King. Bibi sekarang juga dianggap sebagai pemegang saham. Apakah ada hak untuk berbicara? Tentu saja bisa. Hari ini anggap saja sebagai rapat pemegang saham pabrik besar kita. Semua orang bisa berbicara dengan bebas. Kepala pabrik Xiao Xin akan membangun pabrik baru. Juga perlu menambah peralatan. Masih perlu banyak investasi untuk penelitian dan pengembangan. Apakah ini menunjukkan ada tekanan finansial? Saya rasa ini sudah cukup baik. Bully sudah mulai peduli dengan masalah keuangan pabrik kita. Hahaha. Ini membuktikan bahwa semua orang menganggap pabrik besar kita sebagai rumah mereka sendiri. Menganggapnya sebagai usaha mereka sendiri. Saya benar, kan? Ayo Zhang Shu. Kamu bisa berbicara sedikit kepada semua orang. Baik, baik, baik. Teman-teman, pesanan dari pabrik besar kita sudah meledak. Berdasarkan jalur produksi kita saat ini, produksi kita sama sekali tidak bisa memenuhi pesanan dari berbagai pabrikan. Telepon ke pabrik kita hampir tidak berhenti berdering. Baik, baik. Xiao Wei, apakah kamu masih ingat taruhan kita dulu? Bukankah itu menjadi CFO di Ed? Saya siap menerima kekalahan. Kesalahan kita di kehidupan sebelumnya. Xiao Wei, di kehidupan ini. Tante Wang datang. Silakan, silakan masuk. Silakan masuk, silakan masuk. Hei, Paman Zhang. Semua orang sudah datang. Banyak sekali barang di dalam. Silakan pilih perlahan-lahan. Ayo, ayo, Kak Wang, saya akan mengambilkan untukmu. Di sini, saya akan mengambilkan untukmu. Benarkah? Kakak, saudara Kun baru saja mengendalikan pasar bawah tanah seluruh kota. Bisnisnya sangat menguntungkan. Saudara-saudaraku, kekayaan dan kehormatan ini semuanya diberikan kepada Brother Feng. Kedepannya, selama ada saya, Chen Fusheng, semua juga akan mendapat bagian. Baiklah, kita sudah menguasai semuanya sekarang. Termasuk wilayah ini. Seluruh provinsi Jiangnan 2-3. Menurut arti gaya, kita segera bisa menjadi distributor regional utama. Bagus. Bagus. Tuan Yao, kinerja grup kita bulan ini meningkat 67,8% dibanding bulan lalu. Silakan lihat Qin Feng. Qin Feng, kamu memang terlalu muda. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan investasi dari PI, kamu bisa dengan sembarangan memperluas toko dan pabrik, menambah jalur produksi VCD? Langkah besar juga tidak takut bertele-tele. Perutnya sudah besar, ya. Yozong, ini adalah widget kami untuk data penjualan.
Dia Qin Feng meskipun memiliki latar belakang grup Pei. Saluran penjualannya tetap ada di tangan kita. Pangsa pasar kita memiliki 67,8%. Itu cukup bagus. Kamu benar. Dia Qin Feng meskipun menciptakan chip teknis MP. Lalu bisa apa dia terhadapku? Meskipun dia menemukan VCD. Lalu apa yang bisa dia lakukan padaku? Dia bodoh. Dia bahkan lebih bodoh daripada ayahnya. Hahaha. Telegram yang saya kirimkan padamu. Apakah kamu sudah menerimanya? Cusia, saya tidak peduli dengan harga yang kamu bayar. Kamu harus mendapatkan teknologi pengembangan DVD Qin Feng. Gala, sekarang kamu juga melihat situasi ekonomi Qin Feng. Dia hanya melakukan penelitian buta. Jika keadaan ini terus berkembang, meskipun kita tidak turun tangan langsung, jumlah dananya juga akan terputus. Dan juga, DVD ini, harganya mahal. Teknologi Qin Feng juga belum matang. Sama sekali tidak ada pasar. Chu Xiang, apakah kamu meragukan saya? Bodoh, seharusnya kamu membuka matamu. Lihatlah informasi yang saya terima. Qin Feng telah memanfaatkan saluran tersembunyi untuk mengirimkan batch pertama sampel DVD yang diproduksi ke setiap bioskop. Begitu pasar sepenuhnya dikuasai, DVD akan menjadi yang baru. Perintah, aku hanya akan mengatakan ini sekali. Jika kau tidak bisa mengalahkan Qin Feng, maka kau tidak memiliki alasan untuk tetap hidup. Tapi di mataku, kau hanyalah katak dalam sumur. Yumu King Tuan. Dengan Qin Feng itu pun, dia tidak pantas. Kita sudah bilang akan membuatmu makan. Membuatmu kalah total. Pergi. Aku sudah mau meledak. Kalian ini. Bocah. Anakmu berutang padaku puluhan ribu. Kamu tidak ingin menerima tangannya, kan? Paman. Paman, ampuni aku. Lepaskan anakku. Lepaskan anakku. Paman. Ampuni aku. Sangat mudah. Asalkan kau memberikan teknologi DVD padaku. Teknologi DVD sebenarnya hanyalah peningkatan dari VCD. Teknologi yang ditingkatkan sangat sederhana. Yang paling penting adalah chip. Chip. Ya, itu adalah chip MPEG. Chip ini sulit diproduksi secara massal di dalam negeri. Hanya bisa diproses di luar negeri. Baru bisa dibeli. Kalau begitu, tulis saja. Selama Anda memberitahu saya di mana Qin Feng memproduksi. Asal saya tahu lokasi pabriknya. Saya punya banyak cara untuk membuatnya memberi saya dukungan. Qin Feng, oh Qin Feng. Saya ingin melihat bagaimana kamu tanpa chip. Apa yang akan kamu gunakan untuk melawan saya? Afeng, persaingan DVD kita di pasar jauh lebih ketat daripada yang kita bayangkan. Lanjutkan saja. Tidak tahu dengan cara apa. Mereka membuat pasokan chip terus berkurang. Segera akan terhenti. Kau masih bisa tertawa? Ini sudah jam berapa? Jika chip ini terhenti, maka kita semua harus berhenti produksi. Siapa bilang sudah berhenti produksi? Bukankah Chu Xiang sudah membantu kita memproduksinya? Kau bekerja sama dengan Chu Xiang? Jangan terburu-buru dulu. Dengarkan penjelasanku. Pertama, harga DVD masih terlalu mahal. Kita sama sekali tidak bisa membuatnya dikenal luas. Pasar dalam jangka pendek sebenarnya sudah jenuh. Penghentian produksi mungkin bukan hal yang buruk. Kedua, saya punya cara untuk menyimpannya. Tidak terjual. Dia tidak peduli berapa banyak yang diproduksi. Akhirnya semua harus kembali ke tangannya sendiri. Ketiga, karena teknologi chip ini adalah ciptaan saya. Maka hak kepemilikannya juga ada di tangan saya. Dia membeli semakin banyak. Kita akan mendapatkan semakin banyak. Apa? Kalau dia membeli semakin banyak, bukankah kita akan mendapatkan semakin banyak? Afeng, berapa banyak lagi yang kamu sembunyikan dariku? Tidak bisa. Apa rencanamu? Hari ini harus kamu ungkapkan semuanya. Hanya sedikit trik. Tidak layak untuk dibicarakan.
Kamu tidak akan memberitahuku, kan? Kalau begitu, aku bisa pergi. Katakanlah. Segera akan kukatakan. DVD adalah perkembangan bersejarah. Namun, dorongan promosi saat ini masih kurang. Aku memutuskan untuk membantu Chu Xiang membuat DVD-nya terkenal. Membuat pesanan Chu Xiang membludak. Sampai ketika dia mengira api besar ini akan membawanya menuju puncak popularitas, maka aku akan memberinya serangan mendadak. Lalu bagaimana api ini akan dinyalakan? Perakiraan cuaca CCTV menunjukkan. Tuan Chu, tadi saya mendapat kabar melalui jalur internal di konferensi. Pangsa pasar Qinfeng di pasar DVD tidak sebanding dengan grup bawang kita. Sekarang mereka sedang bersiap untuk menawar laporan cuaca CCTV. Laporan cuaca? Ya. Harus diketahui. Setiap tahun laporan cuaca itu harganya selangit. Sepertinya, dia, Qinfeng, benar-benar akan kubawa ke jalan buntu. Beradu denganku. Kau, Qinfeng, bukan tandingan. Asisten San, siapkan. Aku akan bersaing dengan Qinfeng untuk mendapatkan iblis itu. Angin sepai-sepai. Seandainya kau tidak mengingatkanku, aku bahkan tidak akan terpikir ada cara promosi seperti ini. Tidak lama lagi, Hunan Barat. Orang-orang di seluruh negeri tahu nama grup bawang saya. Aku sudah tidak sabar lagi. Kalian semua jangan dengarkan dia. Omong kosongnya sudah selesai. Tangkap dia. Jangan. Xiao Zhang lagi mikir apa? Ayo pergi. Tidak apa-apa. Qinfeng, kamu benar-benar berani datangnya. Kamu saja berani datang. Apa yang aku punya? Aku tak pantas disebut apa-apa. Ku bilang padamu, gelar Raja Kurir hari ini pasti akan menjadi milikku. Kau banyak bicara sekali, ya? Kita lihat saja kemampuanmu. Paman, akhirnya kau sadar. Paman. Paman, kau tak tahu selama kau tak sadarkan diri. Pabrik mengalami banyak peristiwa besar. Setiap peristiwa adalah peristiwa besar yang mengguncang dunia, Paman. King Guang, kupikir hanya kita berdua yang tersisa. Bagaimana? Berani atau tidak kau bermain denganku? Baiklah. 2,3 juta. 2,5 juta. Astaga. Satu iklan saja sampai 25 juta. Sulit dipercaya. Sungguh sulit dipercaya. 25 juta untuk bangun tidur pertama kali? Dompetku terasa tipis. Kau berani menghasilkan uang sebanyak ini dengan menjual barang palsu dan bermerek KW? Bukankah ini sama saja dengan menghisap darah rakyat negaramu sendiri? Apakah kau bekerja untuk orang asing? Tidak seperti Qinfeng. Produksi sendiri, penjualan sendiri. Barang bagus, harga murah. Mengambil dari rakyat, dan mengembalikan keuntungannya kepada rakyat. Aku benar-benar tidak tahu apa muka yang kau punya untuk duduk di sini. Duduk yang benar. Duduk dengan benar. Ini adalah kemenangan dan kekalahan raja. Kalau kamu tidak punya uang, pergi saja dari sini. Jangan mempermalukan diri di sini. Feng Er, kamu datang ke sini kenapa? Feng Er, kita tidak perlu membandingkan lagi. Tidak perlu kagum lagi, ya? 25 juta untuk kedua kalinya. Baik. 25 juta, transaksi ketiga. Bagaimana dengan Qin? Masih tidak mampu. Aku akan memberitahumu. Aku Chu Xiang punya banyak cara untuk mengalahkanmu. Ayo. Benarkah? Kamu benar-benar berpikir kamu menang. Qin Pei. Ayahku baru saja sadar, kamu sudah membawanya ke lelang. Apa niatmu sebenarnya? Aku. Chen Fusheng.
Sebagai balasan, aku juga harus mengusirmu. Penjualan adalah investasi. Saya belum pernah melihat kamar kalian. Ini pasangan kekasih. Saya tahu. Tahu. Kalau bukan karena Qin Pei yang menjadi penghubung. Bagaimana Chu Xiang bisa menghormati kamu, Qin Pei? Selama kamu mengelola keuangan di pabrik angin besar dan menyalahgunakan dana publik itu sudah satu hal. Tapi kamu bahkan mencuri dokumen teknik VCD secara sembunyi-sembunyi. Didedikasikan untuk Chu Xia. Di mana keluarga Qin saya maaf. TN Feng. Beri aku kesempatan lain. Itu relatif. Semuanya dipaksa untuk saya. Simpan kata-kata ini dan masuk penjara dan ucapkan perlahan-lahan kepada polisi. Xiao Wei menelepon di luar negeri. Berhenti mengirim chip ke subjek. Chip sudah habis. Bos Chu, ada masalah. Chip kita kehabisan stok. Banyak pemasok mendesak kita untuk mengirim barang. Jika chip tidak bisa disuplai tepat waktu, denda bisa membuat kita bangkrut. Kamu bilang apa? Di kehidupan sebelumnya, Dingdan tidak terjatuh ke tanah? Tuan Chu, sadar dong. Kamu memperluas lini produksi 10 kali lipat. Pihak pabrikan menganggap kamu melanggar kontrak. Saya melanggar apa sih? Ini tidak benar. Saya bilang ya. Saya adalah presiden grup bawang. Berani sekali kau memprovokasi aku. Awas kau, aku akan menyuruh orang membunuhmu. Saya adalah presiden grup bawang. Hei. Hei.